Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, kelas Maksi 2, akan memaparkan mengenai akuntan dan akuntansi dalam kacamata postmodernisme. Postmodernisme merupakan konsep yang tidak hanya memiliki banyak makna melainkan juga ambigu secara literer. Istilah postmodernisme menunjuk pada pemikiran yang mengkritisi modernisme, sementara istilah postmodern dipakai untuk menunjukkan kondisi sosial masyarakat maju yang berkembang setelah era modern. Kondisi masyarakat tersebut ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, ekonomi jasa, dan kapitalisme multinasional alias global. Postmodernisme pada dasarnya adalah sebuah worldview yang mencoba meletakkan dirinya di luar paradigma modern, dalam arti bahwa ia menilai modernisme bukan dari kriteria modernitas, tetapi melihatnya dengan cara kontemplasi dan dekonstruksi. Postmodernisme bukanlah suatu bentuk gerakan yang utuh dan homogen di dalam dirinya sebagaimana ditemui dalam bentuk pemikiran modernisme yang selalu syarat dengan sistematika, formalitas, dan keteraturan. Sebaliknya, ia adalah sebuah gerakan yang mengandung keanekaragaman pemikiran yang meliputi Marxisme Barat, strukturalisme Prancis, nihilisme, etnometodologi, romantisisme, populisme, dan hermeneutika. Logosentrisme, kegagalan ini merupakan konsekuensi logis dari ketidakmampuan modernisme untuk melihat hakikat manusia secara utuh. Pandangan keilmuan yang cenderung berpikir logosentrisme, yaitu sistem pola berpikir yang mengklaim adanya legitimasi dengan referensi kebenaran universal dan eksternal. Ciri utama dari logosentrisme ini adalah pertama, pola berpikir oposisi binar, dualistik, dikotomis, yang hierarkis seperti esensi, eksistensi, substansi, aksiden, jiwa badan, makna bentuk, transenden, empiris, positif, negatif, bahasa lisan atau bahasa tulisan, konsep metafor, dan lain-lainnya, yang dimana bagian pertama dianggap sebagai pusat fondasi prinsip dan asal muasal dari bagian yang kedua, dalam Sahal 1994 halaman 19. Adanya pemusatan ini menurut Sahal 1994 halaman 19 mendorong filsafat barat cenderung bersifat totaliter sehingga yang bukan pusat yang berpartikular yang lain dan berbeda harus disubordinasikan ke dalamnya. Dengan kata lain, logosentrisme cenderung menindas sang lain, the other, yaitu sesuatu yang lain yang berada di luar hegemoni dan kekuatan mainstream, yang berada dalam posisi marginal. Ini merupakan ciri khas yang melekat kuat pada tubuh modernisme, ciri organis yang melecehkan nilai-nilai kekuatan kekhasan dan kelokalan yang dimiliki oleh sang lain. Genealogi terhadap hegemoni logosentrisme, Mikhail Foucault misalnya melakukan sebuah pemberontakan. Baginya hegemoni logosentrisme dengan klaim universalisme jelas-jelas mengesampingkan sang lain atau dalam kurung the other. Pada posisi marginal, terlupakan, tidak berarti atau bahkan terhinakan. Dengan kata lain, ada bentuk-bentuk ilmu pengetahuan yang tertindas, disembunyikan atau bahkan ditiadakan demi menjaga tegaknya sebuah wacana atau narasi besar yang sedang berkuasa secara fungsional dan sistematis. Bagi Foucault, kemerdekaan pengetahuan-pengetahuan yang tertindas ini hanya bisa dilakukan melalui kritik, yaitu wacana kritik yang dapat menempatkan pengetahuan tingkat rendahnya atau pengetahuan yang tidak ilmiah pada posisi wacana yang layak. Wacana kritik ini oleh Foucault yang dinampakkan dengan genealogi yang mempunyai misi perjuangan melawan wacana-wacana global universal yang saat ini menjadi kekuatan yang sedang berkuasa, dan juga mengartikan genealogi ini sebagai suatu proses sejarah yang tidak linear. Dekonstruksi di bidang ilmu ekonomi, dekonstruksi berarti menghadirkan aspek-aspek lain yang berada di luar narasi besar. Logosentrisme sistem ekonomi modern semacam efisiensi produktivitas, maksimisasi laba, dan akumulasi modal, aspek-aspek lain yang berada pada posisi marginal. Itu antara lain yang pertama, pedagang asongan, pedagang kaki lima, industri kecil, gelandangan, kaum pengangguran, pengemis, dan kelompok non-elit lainnya. Postmodernisme dengan semangat dekonstruksinya berusaha menempatkan kelompok marginal ini ke posisi yang sejajar dengan kelompok yang berada dalam posisi pusat. Dengan demikian, postmodernisme mengakui dan berusaha menciptakan kemajemukan dengan menempatkan sang lain pada relasi yang bersifat terbuka, demokratis, kooperatif, humanis,
terdesentralisasi ke dalam wacana yang semula didominasi dan dikuasai oleh logosentrisme gelangan elit semacam konglomerat kapitalis dan penguasa. Dengan cara semacam ini, tatanan sosial dan jaringan kerja yang ada di dalamnya akan bekerja secara lebih baik, lebih demokratis dan egalitarian dibanding dengan dari tatanan sosial modern. Akuntansi dalam panggung politik. Postmodernisme versi vokal 1980 terutama yang diartikulasikan dalam Power Knowledge-nya jelas-jelas mengatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara kuasa dan pengetahuan, atau bahkan dikatakan bahwa kuasa adalah pengetahuan dan pengetahuan itu bersendiri adalah kuasa. Pada skala makro, pengetahuan dengan kuasa yang kuat akan mampu membentuk tatanan sosial yang kuat pula dan bahkan memperangkap individu-individu anggota masyarakat ke dalam jaringan kuasa dan pengetahuan yang bersangkutan. Kuasa dan pengetahuan sistem ekonomi kapitalis sebagai produk modernisme. Untuk menggambarkan hal ini, ia menggunakan metafor the Trump politik, panggung politik, yaitu pertemuan antara bermacam-macam karakter dalam berbagai wacana yang telah diatur sedemikian rupa oleh para pengatur pelaku dalam Hadiwinata pada tahun 1994 halaman 24. Bagi Hadiwinata, kapitalisme dalam kenyataannya tidak beda dengan panggung politik, yaitu sebuah ajang yang menunjukkan bahwa kepuasan akan terjadi apabila para pelaku yang terlibat di dalamnya dapat memainkan perannya masing-masing dengan baik seperti yang diinginkan oleh para pelaku. Faktor sistem politik, ideologi, dan ekonomi adalah faktor-faktor penentu yang mempunyai andil besar dalam memberikan kontribusi warna dan bentuk akuntansi ketika misalnya penguasa dari suatu negara terperangkap untuk memilih sistem politik sosial, maka pilihan untuk menggunakan sistem ekonomi sosial adalah menjadi konsekuensi yang tidak dapat dielakkan. Demikian juga akuntansi yang akan digunakan sebagai instrumen sistem ekonomi yang bersangkutan. Namun sebaliknya, bila pilihan itu jatuh pada kapitalisme, maka tidak ada pilihan lain untuk tidak menggunakan akuntansi kapitalis. Dalam akuntansi dalam perangkap kapitalisme sebagai pengetahuan dengan kuasa yang kuat mampu membentuk, seperti yang disinggung di atas, pola pikir seorang individu menjadi pola pikir yang kapitalis. Dari pola pikir semacam ini, konsekuensinya akan menghasilkan pengetahuan dan aksi serta perilaku dengan warna kapitalisme. Semuanya akan berinteraksi sedemikian rupa sehingga akhirnya terbentuk realitas sosial dengan nilai-nilai kapitalisme sebagai warna utama. Karena saat ini yang sedang menjadi logosentrisme adalah ideologi kapitalisme, maka adalah suatu hal yang logis bila akuntansi kapitalis dalam hal ini adalah akuntansi positif juga akhirnya menjadi logosentrisme. Begitu kuatnya hegemoni yang ditanamkan oleh akuntansi positif sehingga Keynes pada tahun 1989 halaman 60 pernah menyatakan, sungguh sangat sulit dibayangkan bagaimana perusahaan-perusahaan bisa eksis tanpa akuntansi keuangan. Tanpa akuntansi keuangan, perusahaan-perusahaan tidak mungkin dapat diukur. Pada skala mikro, kita akan melihat bahwa akuntansi positif merupakan anak dari sistem ekonomi kapitalistik. Ciri maksimalisasi laba dan akumulasi kapitalis merupakan identitas utama yang tidak dapat dipisahkan dari akuntansi. Maksimalisasi laba misalnya akan terlihat pada debit line dari laporan laba rugi income statement dengan nama laba bersih net profit. Laba bersih yang tinggi merupakan tujuan utama manajemen perusahaan yang juga menjadi kepentingan bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham, stakeholder, investor, dan kreditor. Akuntansi diri yang egoistik. Kapitalisme, akuntansi, dan masyarakat kapitalistik merupakan refleksi atau hasil dari eksternalisasi sifat diri. Diri pada dasarnya memiliki dua sifat yang kontradiktif, yaitu sifat egoistik yang selalu mementingkan diri sendiri dan sifat altruistik yang mendahulukan kepentingan orang lain. Kedua sifat ini mempengaruhi cara berpikir, perilaku, dan aksi yang dilakukan oleh diri. Pada saat sifat egoistik sangat dominan dibanding dengan sifat altruistik, maka sifat ini menstimulasikan pemikiran diri untuk bertindak, membentuk konsepsi ekonomi dan akuntansi secara teoritis ataupun praktis, dan membangun struktur dan sistem yang dapat membumikan secara mapan konsep-konsep tadi. Akuntansi kapitalistik maupun sosial adalah bentuk-bentuk akuntansi yang sangat mudah diciptakan karena akuntansi yang demikian terbentuk dari sifat yang melekat secara inheren dalam diri, kemudian itu tercipta karena realitas yang mengitari akuntansi, yaitu sistem, politik, ideologi, dan ekonomi.
sangat kondusif untuk menciptakan akuntansi dengan sifat tertentu. Realitas yang dominan dan memiliki hegemoni yang kuat saat ini adalah realitas. Dengan tatanan kapitalistik, maka adalah suatu hal yang logis bila akuntansi tidak dapat melepaskan diri dari perangkap dan pilihan jaringan kerja realitas dengan tatanan kerja kapitalistik. Jaringan kerja realitas humanis, sifat egoistik dan altruistik adalah sifat yang secara inheren tertanam dalam diri sifat. Sifat ini menjadi tidak humanis manakala keduanya ditempatkan pada posisi ekstrim dalam mutual eksklusif saling meniadakan antara sifat yang satu dengan sifat yang lain. Modernisme dengan pola pikir oposisi biner dapat menempatkan sifat egoistik pada kedudukan sentral dan sebaliknya mensubordinasikan sifat altruistik yang berada dalam posisi hierarki yang lebih rendah. Bagi postmodernisme, hal semacam ini dapat menimbulkan ketimpangan dan kerusakan. Akuntan dan akuntansi dalam peran cipta realitas sosial humanis, kapitalisme akuntansi dan masyarakat kapitalistik merupakan refleksi atau hasil dari eksternalisasi sifat diri. Diri pada dasarnya memiliki dua sifat yang kontradiktif, yaitu sifat egoistik yang selalu mementingkan diri sendiri dan sifat altruistik yang mendahulukan kepentingan orang lain, sama seperti yang dibahas sebelumnya. Akuntansi dapat dijadikan sebagai sebuah titik awal untuk menstimulasikan terbentuknya realitas sosial yang humanis, namun untuk menjadikannya demikian tidak terlepas dari keterlibatan diri. Akuntan sebagai arsitek yang memiliki kuasa untuk menentukan bentuk bangunan akuntansi. Seperti telah diketahui secara umum, akuntan mempunyai keahlian menciptakan asumsi-asumsi dan konvensi-konvensi, misalnya metode penyusutan, metode penilaian persediaan, metode pengakuan pendapatan dan beban, dan lain-lainnya untuk menggambarkan realitas sosial organisasi. Diri akuntan secara eksplisit telah menegaskan bahwa hasil penafsiran akuntan atau non-akuntan terhadap realitas, misalnya laporan keuangan, akan menjadi sumber informasi untuk pembentukan kembali realitas. Karena laporan keuangan yang dimana di dalamnya terdapat informasi akuntansi dipakai oleh para pengguna untuk membentuk atau merasionalisasikan keputusan-keputusan pada masa yang akan datang. Diri akuntan yang postmodern adalah diri yang memiliki api etika, dan dengan api ini ia mampu menginteraksikannya dengan rasio, sehingga dengan interaksi ini, interaksi antara hati nurani dan rasio, akhirnya akan diperoleh wujud konkret etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wujud konkret etika di sini tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Apapun wujud dari ilmu pengetahuan tersebut, termasuk akuntansi. Tegasnya hati nurani adalah bersemayam dalam diri seseorang yang dengan ketajaman dan kepekaannya selalu berusaha untuk berinteraksi dengan dan memberikan pegangan etis kepada rasio dalam mengarahkan setiap aksi konkret, tindakan nyata maupun abstrak, yaitu mengonstruk ilmu pengetahuan. Akuntansi syariah merekonstruksi akuntansi. Seperti telah diketahui bahwa interaksi internal yang intens antara hati nurani dan rasio akan menghasilkan pengetahuan teori akuntansi yang syarat nilai etika. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana seseorang dapat mengonstruk pengetahuan atau teori akuntansi yang mampu menghasilkan praktik-praktik akuntansi yang syarat dengan nilai etika. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pendekatan filosofi epistemologis sangat diperlukan. Akuntansi syariah dalam hal ini menawarkan pendekatan filosofis untuk merekonstruksi akuntansi. Akuntansi syariah pada dasarnya adalah bentuk akuntansi yang belum memiliki bentuk, yang memberikan alternatif filosofis dalam upaya merekonstruksi akuntansi. Akuntansi syariah sendiri dibangun dengan nilai-nilai agama Islam. Namun ini bukan berarti bahwa akuntansi syariah bersifat sektarian, karena ia bersifat terbuka, all-inclusive, membumi, dalam arti sesuai dengan karakter manusia dan mengandung nilai-nilai universal serta lokal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.